Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibi hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman yang ditaburkan dapat berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo endunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, pas. Hujan berhenti. Oke, kita lanjutkan. Kita kemarin sudah sampai bahwa orang yang tidak beriman pun dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya KKR, kesembuhan yang terjadi kalau orang berkata, walaupun didoain sama pendeta yang paling urapan pun kalau nggak punya iman, kalau kurang yakin tidak akan sembuh. Mungkin aku kurang sungguh-sungguh jadi aku tidak sembuh. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah bahwa sembuh atau tidak sembuh tergantung sebenarnya dari Tuhan Yesus. Jadi sembuh tidak sembuh tergantung dari iman pendetanya. Iman itu jangan bilang oh kurang beriman. Iman itu harus dijelasin dulu. Iman itu di dalamnya ada 3 unsur di dalam yang membentuk iman dalam diri manusia. Yang pertama adalah keyakinan, ada pengetahuan dan kebersandaran, mengandalkan Tuhan, bersandar. Jadi kalau orang bilang beriman, tanya dulu pengetahuannya sampai di mana. Kan orang akan mengimani sesuai dengan pengetahuannya. Modal yakin doang juga nggak bisa. Yakin pasti sembuh, nggak bisa juga. Karena pengetahuannya kurang. Makanya Hosea 4:6 berkata, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Karena kuncinya ada di pengetahuan. Kita bersyukur bahwa di ATM ini semua pengetahuan sedang dicurahkan kepada kita. Walaupun kita jumlahnya nggak banyak. Tapi ini memang Tuhan mungkin berpikir, mungkin ya, melihat bahwa kalau ini aja yang ada nggak siap, roboh nanti yang ribuan. Karena
nanti yang ada di sini akan siap untuk menjadi pelayan Tuhan semua yang siap memberikan contoh teladan. Karena manusia masih memerlukan apa namanya figur. Figur teladan, tanpa figur nggak bisa. Nah, untuk menjadi figur teladan mau nggak mau kita harus dalam Tritunggal. Anak, ibu, ayah, dan anak. Kalau anak nggak jadi orang, nggak sesuai dengan visinya, maka harus tunda dulu kata Tuhan. Sampai jadi. Karena nggak boleh cacat nih. Ayah, ibu, anak nggak boleh cacat. Karena Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak nggak boleh cacat. Homoios. Kalau kita bertiga, ayah, ibu, dan anak ini ada yang cacat, maka kita masih harus tunda lagi. Waktunya diperpanjang sama Tuhan. Ya kalau gereja lain kan biasanya kan nggak pusing. Orang kan bisa berargumen, ya namanya anak kita katanya kita sudah didik, apapun semua kita curahkan, tapi manusia kan punya kehendak sendiri dan dia memilih takdirnya, nasibnya sendiri-sendiri. Ya udahlah, anak-anak, bapak-bapak, orang tua, orang tua. Jadi sebenarnya orang hanya untuk nangkis doang sebenarnya. Nah, sebenarnya kan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga itu. Oke, konsep yang salah yang dipercaya oleh orang Kristen sekarang ini dan sampai hari ini, kalau tidak yakin mau didoakan 10 hamba Tuhan juga tidak sembuh. Jadi walaupun kalau nggak yakin 10 pendeta doain juga nggak sembuh. Kalau tidak ada iman mau didoakan oleh hamba Tuhan juga tidak sembuh. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus mau didoakan oleh hamba Tuhan yang paling hebat juga tidak sembuh. Kalau tidak apa? Oh, kalau tidak beriman mau didoakan pakai minyak urapan 1 gentong pun tidak sembuh. Konsep pemikirannya adalah pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena buktinya Tuhan Yesus tidak tergantung pada iman pasiennya. Tapi tergantung imannya Tuhan Yesus. Kita ini memang sedang menuju pada kondisi doto swolo, sifat tanpa salah. Sifat tanpa salahnya Tuhan sedang diturunkan di ATM. Semua Facebook itu ribut tentang doktrin. Satu-satunya yang sedang mentaati firman Tuhan adalah ATM. Nah, saya belakang-belakangnya juga lagi merenung apa. Kalau biksu yang mengajarkan dhamma, saya perhatikan jarang dia mendengarkan khotbah biksu lain. Biksu tidak pernah nonton rekaman YouTube biksu lain. Kecuali ada satu biksu dari Bante dari mana diundang ke wiharanya dia. Mau nggak mau si biksu yang gurunya ini duduk di depan mendengarkan dhamma yang sedang ditaparkan. Saya berpikir-pikir selama-lama ini kok saya hampir kayak biksu ya. Saya hampir nggak pernah nonton lagi YouTube orang. Karena nggak masuk lagi. Mereka tentang ribut, teriak-teriak tentang kasih. Tapi mereka tidak tahu caranya bagaimana untuk bisa mengasihi. Waktu ditoel dikit, dia tersinggung bagaimana cara dia mengasihi. Kadang-kadang saya kalau dengerin orang suka lewat pendeta itu khotbah di beranda Facebook saya kadang-kadang kocak ya, lucu ya. Mereka teriak-teriak kasih tapi mereka sendiri tidak tahu caranya untuk bisa mampu mengasihi. Satu ya yang kunci daripada di ATM adalah harus kemelekatannya dibuang. Karena kemelekatan menciptakan penderitaan. Saya gara-gara kemelekatannya hampir bablas loh. Asal yang berbau penderitaan harus dilepas. Hampir lepas semua saya. Tapi itulah, saya semalam ngomong sama istri saya, tapi itulah jalan-jalan kehidupan saya. Itulah takdir kehidupan saya dan saya harus menjalani seperti itu. Saya bilang kenapa pengetahuan tentang kemelekatan itu datang setelah kita menikah. Kenapa Tuhan tidak membuat saya tahu dulu sebelum nikah. Kalau saya sebelum nikah saya sudah tahu dulu, wah itu ngebut saya. Udah nggak ada penghalang lagi. Tapi istri saya berargumen justru kalau begitu nanti nggak terlihat mana yang lebih bercahaya.
Di pandangan Tuhan itu akan, ya kalau hidup sendiri, semua juga bisa ngaku bercahaya hidup sendiri. Waktu engkau berumah tangga tapi bisa bercahaya, itu yang sulit. Itu yang sulit. Karena keadaan Allah kita adalah 3 pribadi di dalam satu. Bagaimana 3 pribadi satu ini bisa sekehendak, sepikir, dan sehati, sekompak. Heran saya. Secara manusia, kita di dalam rumah tangga sulit sekali untuk sekompak, sepikir, sehati. Tetap ada terjadi clash-clashnya gitu. Tapi saya hanya berpikir tiada yang mustahil bagi Allah. Ini semua adalah proses. Seharusnya sih kalau pengetahuannya sama, kebijaksanaannya sama, kemurahan hatinya sama, harusnya bisa sejalan cepat. Kadang kalau kita, nah makanya kayak gini, kalau seorang karyawan, bagian keuangan atau bagian manajer sudah bertahun-tahun ikut suatu perusahaan, dia pasti tahu bagaimana sifat bosnya. Kadang-kadang bosnya itu tidak perlu bilang, kamu nanti transfer ke sini ke sono ya. Enggak. Kadang-kadang tuh bosnya hanya bilang, ya kamu atur aja pokoknya seperti biasa. Orang langsung tahu. Artinya dia sudah pengenalan akan pribadi bosnya, sudah tahu. Kadang-kadang bosnya begini aja, langsung dia transfer. Diketik dong, pakai kode, nggak ngomong. Artinya karyawan ini udah mungkin 20 tahun kerja sama, 30 tahun dikerja di perusahaan. Dia sudah tahu karakter bosnya. Harusnya dalam rumah tangga itu seperti itu. Hanya perlu kerlingan mata, semuanya sudah selesai. Karena hatinya sudah menyatu, karena sama apa yang dipikirkan. Harusnya seperti itu. Tapi ini proses. Nah kemarin setiap orang baru masuk dalam grup ATM, harus dulu adu panco terus sama ATM. Kalau nggak diadu panco, dihajar kebuk-kebuk, dia nggak mau tunduk. Karena saya sebenarnya sengaja, memang dari visinya ATM, kalau ada orang baru masuk grup, saya tidak mau terlalu memaparkan terlalu banyak, karena nggak bakal ngerti. Saya kalau orang masuk grup satu, saya hajar dulu argumennya, sampai dia tunduk dulu. Saya jawab ngasal aja. Orang kan dalam dunia aktoran yang disalahkan adalah Adam dan Hawa. Adam itu bersih, tidak dosa. Ya kan? Karena iblis sudah menipu dia. Saya tanya, emang waktu iblis ngomong sama Adam itu dia bohong? Bohong nggak? Waktu dia ngomong sama Adam dan Hawa itu dia bohong nggak? Saya buktikan kemarin, nggak ada bohongnya, dia ngomong jujur. Dia sudah bilang nih, sudah bilang. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan jahat. Dia udah ngomong jujur. Kalau kau makan buah ini, tidak. Kalau kau makan buah ini, kau akan seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu dilihatlah manusia. Dilihat buah itu sangat menarik hatinya loh. Dia ngomong jujur, memang benar ternyata setelah dia makan buah terlarang, dia seperti Allah. Tahu tentang baik dan yang jahat. Iblis tidak nipu, dia ngomong jujur. Cuma dalam kejujurannya itu, dia nggak tahu di dalamnya ada terselip satu rencana rahasianya Tuhan. Jadi makanya waktu setelah makan dicari, Adam di manakah engkau? Apa engkau makan buah yang aku larang? Lalu diusirlah. Tapi ada Alkitab mengatakan, sesungguhnya Tuhan Allah berfirman, manusia telah menjadi salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sudah diakui oleh Tuhan sendiri. Salah satu dari kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, salah satunya siapa? Diperkuat oleh Paulus. Kita dari semula sudah ditentukan, dipilih untuk dijadikan serupa gambaran anak. Salah satu anak. Memang maunya seperti itu. Cuma kan masalahnya iblis ini kan tidak maha tahu. Tuhan diem. Dia nggak maha tahu. Biar dia ngomong jujur. Kalau mau lebih ekstrimnya lagi, itu semua skenario yang terjadi di Taman Eden itu adalah kehendak Tuhan dan disiapkan oleh Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan telah menyiapkan manusia itu jatuh dalam dosa, seakan-akan.
Saya tanya, kok bisa ada Taman Eden kok ditaruh di sono? Sebenarnya Taman Eden itu bekas iblis loh. Saya kasih tahu Lucifer. Makanya dalam Yesaya itu kan di Taman Eden engkau aku taruh dengan kerup-kerup yang berjaga. Sebenarnya itu memang tempatnya si Lucifer itu. Karena dia berontak diusir, kosong tuh taman. Lalu Tuhan menciptakan membentuk tanah dan ditaruhlah Adam di situ. Ditaruh Adam yang bingungnya bagaimana iblis si ular bisa masuk. Kalau nggak sengaja pintunya dibuka. Buka, tutup. Buka, tutup. Kalau aku yang membuka, tak seorang pun dapat menutup. Kalau aku menutup, tak seorang pun dapat buka. Kenapa tuh ular iblis bisa masuk dalam Taman Eden? Siapa yang sengaja buka pintunya? Kan gitu. Jadi semua seakan-akan itu adalah skenario-nya Tuhan. Seperti seakan-akan. Tapi melalui kebodohannya manusia, manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan tahu, maka Tuhan menyiapkan anaknya Kristus untuk apa? Menebus mereka untuk kembali kepada Allah. Nah, oleh karena itu di dalam visinya yang terakhir ini Tuhan sedang menyiapkan kita. Jadi gini ya, nanti kalau terjadi apa-apa di ATM ikhlasin aja dan ini sudah menjadi takdir ilahi. Ya, saya sudah kemarin udah WA, saya sudah mudah-mudahan ini nggak terjadi sih. Saya sudah 4 pendeta saya hubungin. Dari GB, HOP, Sekretaris BPD Bangka, saya sudah hubungi ketua BPD juga Jakarta, ya, dan saya sudah hubungi juga ketua BPD Bangka. Jadi sekretaris BPD Bangka, ketua BPD Bangka, GB HOP, jadi 4 pendeta. GB HOP, sekretaris BPD Bangka, ketua BPD Bangka, dan ketua BPD Jakarta. Karena saya mau ngurus surat-surat saya. Ternyata dari 4 pendeta ini belum selesai dan menurut saya terlalu birokrasi. Saya belum selesai. Sekarang akhirnya saya semuanya buntu, saya serahkan kepada ketua BPD Bangka. Nah, keputusan daripada ketua BPD Bangka akan menyebabkan kita akan mungkin tidak di-GBI lagi. Jawabannya itu aja. Karena saya selalu mau berjalan selangkah demi selangkah sesuai dengan bimbingan Tuhan, tutup buka. Kalau Bu Ika jalan lurus, ditutup sama Tuhan. Tuhan di dalam kemahatauannya sudah tahu. Kalau saya tutup, Bu Ika pasti ke kanan. Biar aja kanan terus. Supaya dia bisa belok ke kiri, Tuhan tutup lagi. Ya ke kiri. Jadi setiap langkah kaki saya tanya Tuhan. Tuhan, ini gimana? Di sini buntu. 4 pendeta pertama buntu, pendeta kedua buntu, pendeta ketiga buntu. Dan ini pendeta yang keempat. Belum ada jawabannya. Jawaban dari ketua Pak Pendeta yang keempat ini adalah yang menentukan bahwa saya harus bernaung di sinode mana. Karena tertutup semua, mau nggak mau saya harus menghubungi sinode lain. Dan Tuhan tahu kalau seandainya ini tertutup maka saya akan melangkah keluar. Dengar ya, waktu itu saya hanya bisa bilang bahwa waktu itu Tuhan berkata kepada saya, Hendy anakku, visi daripada GBI engkaulah yang akan menyelesaikannya. Tuhan tidak pernah bilang, Hendy anakku, apa yang menjadi programnya yang GBI itu engkau yang selesaikan. Visinya yang diselesaikan. Bukan sinodenya. Jadi visinya apa? Menjadi seperti Yesus. Artinya ATM mau ada di Pantai Kosta, mau di Betani, mau di GBI, mau dimanapun tetap visinya tidak berubah. Karena yang diselesaikan visinya, bukan GBI-nya. Oke? Jadi
nanti semuanya saya hanya ikhlaskan kepada Tuhan. Seperti firman berkata bahwa manusia memikir-mikirkan jalan hidupnya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia menimbang-nimbang dalam hatinya, tapi jawaban lidah ada pada Tuhan. Dari jawaban lidah nanti pada ketua BPD Bangka yang akan menentukan saya tetap di GBI atau akan keluar. Karena tertutup semua, saya nunggu apa? Tertutup semua bagi saya. Membuat saya itu surat-surat saya macet semua, nggak bisa. Ya, jadi saya ngomong seperti ini supaya jangan terlalu kecewa nantinya kalau itu. Ngomong apa? Saya buntu semua ini, oke? Nah, kita sudah tahu untuk mencapai yang namanya kesucian seperti Tuhan Yesus, maka kita harus banyak perenungan. Jangan kita hanya bisa berteriak tentang kasih-kasih, tapi kita harus merenungkan apa yang membuat diri kita tidak sanggup mengasihi. Nih, saya bukakan lagi. Saya ngomong terang-terangan. Di dalam ruangan ini, kalau standar akhlaknya, standar adabnya, tong samcong, gurunya senggokong, kita belum memenuhi, maka kita tidak akan pernah bisa memenuhi standarnya Alkitab. Saya ngomong jelas. Terang-terang ya. Di ruangan ini, kalau akhlaknya, moralnya, adabnya, tong samcong, gurunya ngokong, kita belum bisa memenuhi itu, maka kita tidak akan bisa memenuhi standar pada Alkitab. Oh, yang ini aja nggak sanggup, apalagi Alkitab. Jadi standar daripada biksu tong, gurunya ngokongnya mengambil kitab suci itu, kita harus penuhi itu, baru bisa memenuhi standar Alkitab. Kalau ini nggak terpenuhi, Alkitab pasti nggak penuhi. Kalau ya si tong samcong yang ngomong begini kok terang-terang. Gokong, pakai, dan sajen. Seandainya setelah kita mengambil kitab suci ke barat, dan kita tidak bisa menjadi Buddha. Tetapi jikalau kita banyak berbuat kebajikan kepada sesama, sesungguhnya di dalam hati kita, kita sudah menjadi Buddha. Nangkap nggak artinya? Nangkap nggak nih? Nangkap nggak? Ayo. Seharusnya mereka itu sudah pahalanya adalah kalau mengambil kitab suci, maka mereka akan menjadi dewa semua, menjadi Buddha di atas semua. Sudah lepas dari penderitaan maksudnya. Tapi dia bilang, Tong Samcong bilang, Gokong, Patkai, dan Sajen. Seandainya setelah kita mengambil kitab suci ke barat, dan kita tidak bisa menjadi Buddha. Tetapi jikalau kita banyak berbuat kebajikan kepada sesama, sesungguhnya di dalam hati kita, kita sudah menjadi Buddha. Ada yang tahu nggak artinya perkataan Tong Samcong itu? Kalau itu aja nggak terpenuhi kita, bagaimana standar Tuhan yang lebih tinggi? Artinya gini, kita berandai-andai juga, seandainya visi ini setelah kita dalam perjalanan ini, kita tidak mencapai the name list, area wonder region, kelasnya, levelnya Tuhan Yesus, seandainya dalam perjalanannya, kita tidak mencapai seperti Yesus. Tapi kalau kita banyak berbuat kebaikan, bersedekah, menolong sesama, sesungguhnya di dalam hati kita, kita sudah menjadi seperti Yesus. Satu lagi yang ingin saya pesan. Kalau Anda nonton film-film, di dalam dunia persilatan selalu ada gurunya dan ada muridnya. Setiap murid kesayangannya mau dilepas oleh gurunya, dianggapnya mau lulus lah nih. Tentang belajar kungfunya, belajar kebijaksanaannya, sudah dianggap gurunya mau selesai, mau tamat nih, dengar. Gurunya selalu bilang begini, sebentar lagi engkau akan meninggalkan perguruan ini. Satu pertanyaanku kepadamu, siapakah dirimu yang sebenarnya? Ada yang bisa sanggup jawab?
Gurunya selalu kalau mau lulus ini guru, ini murid mau keluar dari perguruan, dianggapnya mau tamat. Dianggapnya gurunya ini murid sudah mau tamat nih. Satu pertanyaan terakhir sebelum guru pergi dari hadapanmu. Pertanyaan guru yang terakhir adalah, gurunya bertanya, siapakah dirimu yang sebenarnya? Ayo, bingung-bingung. Ini kelas tinggi, maka saya bilang kalau standar daripada tong samcong gurunya sekokong kita tidak terpenuhi, akan sulit untuk mencapai Alkitab. Alkitab ini lebih tinggi lagi soalnya. Coba, Tian kira-kira apa jawab? Isakar jawabannya apa kira-kira? Gurunya tanya, ini mau tamat nih muridnya. Ya, aku bertanya kepadamu sebelum aku pergi sebagai gurumu. Aku ingin satu pertanyaan. Siapakah dirimu yang sebenarnya? Gak tahu kan jawabannya? Ini emang perenungannya dalam. Sampai ke dalam sanubari yang terdalam. Ngehnya tuh dalam bener. Sadarnya tuh dalam bener dia. Karena kembali saya pernah mengajar tentang Zen. Zen itu artinya kata-katanya belum selesai tapi sudah nangkepnya sampai. Jadi kecerdasan batin manusia batinnya ini tidak dibatasi oleh kata-kata. Kata-kata itu kadang-kadang kurang. Kita baru ngomong satu patah tapi orang itu sudah nangkep apa yang kita maksud. Nah ini juga termasuk. Sebelum guru pergi, guru ingin bertanya kepadamu, siapakah dirimu yang sebenarnya? Dengar saya jawabannya. Kalau murid itu salah jawab, maka dia tidak lulus. Akan digembleng lagi oleh gurunya 10 tahun lagi. Ini siap-siap nih. Ini salah jawab juga digembleng sama guru yang di atas sana. Guru, tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Ini kalau salah jawab sama Tuhan Yesus, kita tambah 10 tahun lagi nih. 10 tahun lagi Isakar udah umur berapa coba? Nah, ini salah jawab nih. Kalau seorang guru itu, murid itu salah jawab kepada gurunya, maka ditambah 10 tahun kan dianggapnya gurunya belum lulus. Ini bahaya ini. Kesaktian ilmu kungfu yang kuberikan pamungkas ini bahaya ini. Siapakah dirimu yang sebenarnya? Maka jawabannya yang tepat akan dianggap lulus oleh gurunya, murid itu akan menjawab seperti ini. Aku adalah orang jahat. Aku adalah orang yang bobrok. Aku orang yang sangat menyakiti. Aku orang yang tidak menyenangkan. Aku punya sifat buruk dan aku menyadari hal itu. Maka guru bilang, oh mitapa, pergilah dengan damai. Kalau ditanya Tuhan Yesus, terakhir nanti di visi kita, Hendy anakku, siapakah dirimu? Maka saya akan berkata sejujurnya, aku ini orang bobrok Tuhan. Tidak berakal budi. Buruk, tidak bijaksana. Memaki dan menyakiti hati orang lain. Tidak bertotok romo. Aku adalah makhluk yang tidak berakal budi di hadapanmu. Pasti Tuhan bilang, pergilah dan selesaikan visi. Anda bandingkan sebelum kita visi ini ada, keadaan kita bagaimana? Kemarin orang mempertanyakan saya. Ini dipertanyakan bukan digugat. Saya bilang, kita itu harus punya integritas dan harga diri. Untuk tetap mempunyai integritas dan tidak sombong. Kenapa saya bilang? Kenapa di ATM selalu ada yang komplain begini? Kenapa ini sepertinya grup campur aduk dengan agama banyak? Sebenarnya bukan campur. Anda kalau mengajukan argumen, copas dulu ayatnya. Atas argumen apa, Anda mengatakan demikian. Apakah ayat-ayatnya ada? Itu gampang aja. Kalau ada tercampur, ada saya mengatakan ada unsur dari agama lain, maka itu hanya sebagai pembanding. Supaya kita sadar dan bercermin bahwa kalau kita yang mengaku sangat kasih jadi terang dunia, garam, ternyata adabnya
jika dibanding dengan agama lain, bobrok kita ini. Supaya saya bilang, tidak timbul yang namanya kesombongan sok rohani. Supaya tidak timbul di dalam umat Kristen bahwa sorga itu bukan milik nenek moyangmu. Segala sesuatu harus diatur oleh Tuhan Yesus. Nggak percaya Tuhan Yesus masuk neraka. Percaya kita masuk sorga. Masih banyak hal saya bilang yang harus dipikirkan dalam yang kau belum sanggup untuk memenuhi pengetahuan itu. Saya bertanya, waktu Adam keluar dari Mesopotamia tuh, ya kan? Abraham keluar dari negeri, dari sanak familimu, pergilah kepada negeri yang kutunjukkan kepadamu. Saya bertanya, Abraham selamat nggak? Selamat toh, karena dia dipanggil keluar oleh Tuhan. Pertanyaan saya, ya, tetangganya Abraham itu selamat atau tidak? Yang ditinggalkan itu. Nah itu pertanyaan kan, masih banyak hal yang kau harus pikirkan. Nggak gampang-gampang percaya Yesus masuk surga, nggak percaya Yesus masuk neraka gitu. Nggak segampang itu. Adam keluar tuh dari negerinya. Kan tetangganya banyak ditinggalin. Mungkin seandainya kita berandai Abraham itu sekali-sekali pulang kampung gitu ke Mesopotamia. Mungkin tetangga bilang, Abraham apa kabar? Sudah 10 tahun kau merantau, kau sekarang balik lagi. Ya, kangen dengan kalian-kalian ini sih. Mungkin dulunya tetangga Abraham sama tetangganya itu kalau malam tahun baruan sering bakar ikan juga. Apakah karena Tuhan tidak memanggil keluar tetangganya, hanya dipanggil Abraham keluar tuh tetangganya dibuang ke neraka? Betapa tidak bijaksananya Allah itu. Di dalam bahasa kejawen, ilmunya nih, kejawen sana. Ada yang namanya natas, nitis, netes. Pernah dengar nggak nih? Natas, nitis, netes. Ini namanya general revelation, pewahyuan umum. Mereka tidak ngerti Alkitab dan tidak ngerti tentang Tuhan Yesus. Tapi mereka menemukan satu kunci hidup manusia, natas, nitis, netes. Yang artinya apa? Saya jelasin. Natas itu adalah manusia berasal dari Dia. Nitis dan hidup di dalam Dia, Gusti Allah. Dan netes dan akan kembali kepada Dia. Orang belum baca Alkitab, Anda belum lahir, Alkitab belum sampai ke Indonesia. Zaman Singosari, sono Majapahit, Kadian Kutai, mereka sudah tahu tentang prinsip natas, nitis, netes. Berasal dari Gusti Allah, bergerak di dalam Dia dan kembali kepada Dia. Semua makhluk ciptaannya akan kembali kepada Tuhan. Dan itu adalah kerinduan Tuhan. Tidak segampang-gampang itu Anda memutuskan ini neraka dan ini sorga. Emangnya sorga itu punya nenek moyangmu apa gimana itu? Kau yang atur-atur itu. Kan kita selalu mau jadi Tuhan, orang ke sana. Tuhan menginginkan semua ciptaannya itu kembali kepada Dia. Kalau bisa kerinduan Tuhan. Kecuali Lucifer memang itu dia berdosa di kekalahan. Tapi manusia dia mau Tuhan itu kembali semuanya. Jangan menghina kepercayaan lain. Karena kembali lagi adabnya, akhlaknya kita tidak lebih baik dari dia. Saya katakan hari ini dalam nama Yesus. Makhluk di luar Kristen, kalau hidupnya aman-aman aja, banyak sedekah, berbuat kebaikan, saya berkata insya Allah gol juga. Karena Tuhan maunya kembali semua kok. Nggak ada yang, Tuhan tuh sedih kalau makhluk ciptaannya. Seluruh manusia yang melahirkan, itu siapa yang mengembuskan? Siapa yang melahirkan? Roh Kudus loh, sebagai ibu kita. Kalau tanya Ibu Ika, kalau anaknya mau dilempar ke neraka. Nggak ada yang mau. Betapa Roh Kudus lebih sempurna dari seorang perempuan di dunia ini. Dia tidak akan sebenarnya tidak mau kok. Apa yang dia hembuskan, dia lahirkan dari rohnya. Itu tidak kembali lagi kepada dia.
Kalau bisa kembali, kita nih kebetulan lah atas kasih karunia, anugerahnya. Dari 1.000 miliaran ada orang-orang tertentu yang menjadi Kristen dipanggil, ditentukan, dipilih. Untuk menjadi seperti Yesus. Dan atas anugerahnya ATM dipilih khusus untuk menyelesaikan visi itu. Itu sisanya kalau yang nggak dipilih gimana Pak? Itu urusan Tuhan. Saya sudah bilang, kalau mereka berbuat baik, sedekah amal sebanyak, insya Allah mereka juga gol. Salah-salah kita yang Kristen Bu. Kelihatannya ngomong khotbah, kasih semua akhlaknya bobrok loh. Orang Kristen itu banyak yang dendam loh. Pendendam ada lu sakit hati yang tersinggung, wah sifatnya buruk gitu. Sifat buruk itu bukan dari setan, agama apapun. Kalau buruk ya buruk aja sifatnya. Ya enggak? Jadi mari kita memandangnya dari Tuhan Yesus itu. Yang di luar dari pilihan ditentukan, di luar ini, makhluk-makhluk ini, Tuhan juga berharap mereka kembali kepada Tuhan. Buktinya agama lain juga percaya. Ya Allah, cobaan apalagi yang kau berikan kepadamu. Aku bertobat di hadapanmu ya Allah. Ya Gusti, Tuhan. Semuanya juga bilang begitu. Mereka mengerti bahwa ada masalah pencobaan ujian dari Sang Pencipta. Loh, mereka mengakui kalau ada kejadian harus ada ambil hikmahnya. Artinya Tuhan tuh nggak lepas tangan loh. Bukan hanya didikan itu bukan hanya berlaku kepada orang kita sebagai orang Kristen dipilih, tapi makhluk pun dididik. Kalau nggak dididik, kalau nggak dibuka tutup manusia bisa berbuat semau-maunya. Makanya ada orang yang merencanakan mau bunuh orang ternyata gagal. Ada orang yang mau jahat, mau maling, ternyata gagal. Karena itu kalau sampai pun berhasil dapatnya dikit tapi digebukin masyarakat, diserahkan kepada polisi, dipidana. Tuhan berharap dalam hatinya dengan kejadian ini engkau bertobat dan ambil hikmahnya. Itu urusan makhluk. Dewi Kalimin juga berkata, orang yang baik walaupun rezeki belum datang tapi malapetaka sudah menjauhi. Dewi Kalimin juga berkata orang yang jahat walaupun nih malapetakanya belum datang tapi rezekinya sudah dekat. Jadi orang yang baik itu memang rezeki belum datang, tapi minimal katanya malapetaka sudah menjauhi. Sekarang saya tanya, walaupun Anda makhluk di ruangan ini, kalau Anda tidak berbuat jahat, atas dasar apa Tuhan kasih kamu pencobaan? Kita nggak percaya Tuhan harus anggap di ruangan ini. Atas dasar apa Tuhan sabat saya dengan cemetinya? Coba lihat, kamu nggak jahat, kamu bukan Kristen, kamu makhluk, tapi kamu nggak berbuat jahat. Atas dasar apa Tuhan mau cambuk kamu dengan masalah, dengan pencobaan? Iya, apa dasarnya apa? Saya memang nggak, saya kan bisa, orang bilang saya kalau bisa percaya Tuhan Yesus kan karena anugerah. Sudah ditentukan dari semula, benar? Kemauan kita pun itu karena dorongan Roh Kudus bisa mau percaya. Kalau yang kalau nggak ditarik, tidak seorang pun datang kepadaku kata Tuhan Yesus. Kalau tidak ditarik oleh Bapak. Kalau nggak ditarik, nanti orang komplain, Tuhan, aku nggak ditarik-tarik, makanya aku nggak pernah percaya Tuhan Yesus. Kok aku dibuang ke neraka Tuhan? Tapi kan selama di dunia aku nggak jahat-jahat sekali kok. Aku banyak sedekah dan berbuat kebajikan. Mereka kalau jahat-jahat dikit itu, Tuhan nggak terlalu pusing. Yang penting jangan terlalu jahat. Ya, memperkosa, bunuh orang, ya kan? Itu nanti tuh ada karmanya. Tapi kalau jahat-jahat dikit ya buruk-buruk dikit sifatnya tapi banyak sedekah ya udah Tuhan. Tapi kalau kita khusus di Kristen sebenarnya semua Kristen ya. Sebenarnya sedikit salah pun kena. Cuma karena pengetahuannya tidak sampai, maka kita selalu berkata, kenapa Tuhan? Kan begitu. Di ATM nggak boleh lagi. Ini berbohong nggak boleh. Oh ini gini, nipu nggak boleh. Oh serakah. Kita sesuai atas dasar apa Tuhan memberikan pencobaan. Saya kemarin dengar ada pendeta yang mengatakan, orang Kristen yang tidak punya masalah, itu pasti ada masalah dengan orang Kristen itu. Ada yang nggak beres maksudnya.
Kalau ada orang Kristen yang tidak pernah mengalami masalah dan hidupnya aman-aman, pasti ada yang tidak beres dengan Kristen itu. Loh, yang namanya beres emang harus ada masalah? Ya lu aja kali. Emang yang namanya beres harus ada masalah. Anda dengar pendeta selama di YouTube. Orang Kristen yang tidak punya masalah berarti ada yang tidak beres dengan rohaninya, dia bilang. Menurut saya, ya Anda aja, saya emang nggak mau gitu. Saya mau beres tapi aman-aman aja hidup saya tidak punya masalah. Kembali lagi, atas dasar apa Tuhan mau cemeti saya? Mau cambuk saya atas dasar apa? Apalagi sekelasnya ATM. Tuhan hanya bilang, ini rema terbaru. Besok langsung ikut semua enggak? Ini rema terbaru, semuanya ngikut semua. Kan nggak perlu pakai cambuk tuh. Dibilangin aja. Pakai rema. Kalau rema itu turun artinya Tuhan lagi memberikan kita peringatan. Ini pengetahuan, nggak boleh lagi seperti itu. Makanya kemarin waktu dia bilang tentang integritas dan harga diri, saya jawab, gampang untuk menyelesaikannya. Anda harus punya prinsip, kalau orang memberi, Anda terima. Kalau orang tidak memberi, Anda tidak boleh minta. Dalam dua prinsip ini semuanya sudah memenuhi. Orang kalau memberi, kalau Anda menerima, Anda telah menyenangkan orang itu. Saya mau beri nih sama Tian. Tian nolak terus. Lama-lama sebel nggak saya? Waktu orang berniat, orang itu berpikir udah miskin sombong lagi. Saya mau niat berikan kebaikan, kamu tolak. Nggak usah lah Pak, nggak usah. Jadi kayak ada rasa nggak enak atau sungkan, nggak ngerti saya. Tapi setiap dia mau memberikan kebaikan, kamu tolak terus dengan cara kamu yang halus. Orang tuh sebel loh, udah miskin sombong. Kalau kita setiap orang memberi, kita menerima, orang yang memberi itu hatinya senang loh. Kalau Anda menolak justru dia sebel lama-lama dia. Apapun bentuknya, mau kasih uang kayak, mau kasih timun, pisang, mau kasih motor, mobil, terserah lah. Pokoknya ada pemberian. Itu yang pertama, kita bisa menyenangkan hati orang. Nah, untuk menjaga integritas harga diri kita, kita jangan ngemis. Jangan meminta kalau orang itu tidak memberi. Jadi kita punya harga diri. Dijaga, bukan dibela, dijaga. Tapi kalau kita, makanya ada pepatah yang mengatakan, sesusah-susahnya mendaki bukit Mangkol, tidak sesusah-susah mengemis, benar nggak? Meminta-minta. Sesusah-susahnya naik gunung Menumbing, tidak sesusah meminta-minta. Itu sudah prinsipnya seperti itu. Kalau kita tidak diberi dan kita meminta dan mengemis, maka di dalam hati orang itu dia akan ngenyek kita, ngerendahan kita, ngemis terus hidupnya. Makanya kalau diterima, kalau orang nggak beri jangan minta. Itu menjaga integritas harga diri supaya engkau tidak direndahkan orang, tidak dikenyek orang. Tapi seandainya engkau sudah berbuat dengan integritas tentang kebenaran, orang hina kamu, dibully, difitnah, direndahkan, anggaplah itu sebagai tumpukan rezeki, dan rezeki yang ditumpukan itu akan berbuah pada waktunya. Karena barang siapa membela harga dirinya, ada unsur kesombongan di dalam diri. Makanya orang bilang gini, dia tuh ngomongin saya terus, diamin dulu aja. Dia ngomong lagi jelek-jelekin saya. Lalu timbul di dalam hati kita secara refleks apa? Ini kalau dibiarin kayaknya ngelunjak nih kayaknya. Dia orang ngeremen saya kan. Dia sangka saya takut sama dia, harga diri saya kayaknya. Kan dia begitu. Artinya kalau kita sudah maju, kita sudah sedang membela harga diri enggak? Iya. Namanya kerendahan hati bukan masalah totok romo. Tapi bagaimana kau tidak membela harga dirimu. Dijaga boleh tapi tidak boleh dibela. Orang miskin yang sombong, dengar ya. Orang miskin yang sombong adalah orang yang punya prinsip tapi salah. Coba perhatikan. Orang miskin yang sombong dia punya prinsip yang salah. Wah, saya pun walaupun miskin nggak perlu bantuan orang Pak. Itu kan salah prinsip. Nah itu yang disebut dengan apa? Integritas yang tersesat. Udah salah tapi kekeh gitu. Ya, udah salah prinsipnya tetap ke integritas yang tersesat. Saya sudah khotbah integritas yang tersesat. Nah,
Kembali lagi kepada ini, ya. Selesai ya. Oke, kembali kepada sekarang hal ini. Jadi penekanan kepada ATM adalah sekarang bahwa nanti pengurapan tidak ditentukan oleh jumlah jemaat. Dan saya kalau bisa diusahakan tidak altar call. Kalau manggil itu altar call saya. Jadi, "Ayo sini saya doain." Ya kayak ada gimana, ya kan, kayak ada apa nama istilahnya, apa ya, kayak adiguna gitu ya. Adigung, ada nggak istilah Jawa namanya? Adigung, ya, adi apa, adiguna, adigung, adiguna, ada tiga adi. Nggak, ada 3 ya. Jadi kita nggak boleh, namanya karena kita kuat kita mau menaklukkan orang, nggak boleh. Ya, jadi kalau orang datang kepada Pak Pendeta, anak saya sakit, ya udah saya doain, tapi saya tidak mau altar call, harus gayanya Tuhan Yesus. "Anak Daud kasihani aku." Tuhan Yesus nggak pernah, "Ayo sini, saya doain pasti sembuh." Kan nggak begitu. Jadi mulai hari ini konsepnya dirubah bahwa sembuh atau tidak sembuh tergantung daripada iman pendetanya. Iman pendetanya tergantung dari pengetahuannya. Kalau nggak pengetahuannya nggak ada, ya udah. Kalau hanya pendeta doktrin nggak masalah. Oke, perenungan minggu ini. Ini bagus renungannya, dengarkan ini. Beriman hendaknya disertai kebijaksanaan. Jangan hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain hingga membutakan mata hati. Nangkap nih? Ada yang ngerti maksud renungan ini? Beriman hendaklah disertai dengan kebijaksanaan. Jangan hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain hingga membutakan mata hati. Kadang-kadang kita tuh imannya ikut-ikutan. Orang Kristen mah nggak mungkin bisa kesurupan. Lihat semua orang kita Kristen di gereja ini nggak ada yang kesurupan. Itu anak ikut-ikutan. Faktanya ada nggak orang Kristen yang kesurupan? Nah, itu dia. Jadi kita buta hatinya. Beriman itu harus disertai dengan kebijaksanaan. Jangan hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain hingga membutakan mata hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan pada minggu ini Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan Tuhan dalam jam yang sama, di tempat yang sama, dan kesehatan yang sama Tuhan. Berikanlah kami kebijaksanaan Tuhan. Wicaksono yang panak. Kebijaksanaan yang mengetahui dan memahami dengan tepat. Supaya apa yang Tuhan inginkan tepat dan tidak hamartia. Kami mengenal Tuhan segala sesuatu yang tidak sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Adalah sebuah pelanggaran dan pembangkangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.